Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanur rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aduh, istri saya minta izin pergi. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna alal qaumil kafirin. Bismillah. Saya baca artinya ya. Maaf ini batuk terus. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dia kerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang besar, yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Terima kasih. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih. Saya mute ya. Terima kasih Mas Kustim, Mas KW. Ini kita lanjutkan acara kita. Teman-teman yang baru hadir, selamat datang. Kemudian saya jelaskan lagi aturan mainnya. Harap di-mute. Kalau mau bicara nanti boleh angkat tangan. Atau kalau mau di-chat langsung, boleh di-chat langsung, tidak apa-apa. Di-chat juga dituliskan ya, ini ada di mananya supaya orang-orang nggak nanya, ini ada di mana. Oke ya, di situ ya. Baik, kita lanjutkan. Langsung ya Mas Pujo ya. Kita langsungkan ke Mas Yahya. Mas Yuslam, Ustadz kita sudah hadir. Mas Yuslam nih yang tadi bingung mau memilih topik apa ya. Monggo Mas Yuslam. Aku harus konsultasi dulu tadi. Monggo. Udah ya? Siap. Ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Isneters yang saya cintai, yang saya hormati, saya
sebetulnya sudah cukup lama diberikan tugas oleh Mas Pujo untuk katanya mengisi tausiah gitu ya. Tapi karena kesibukan baru sempat tadi sore saya tanya di grup kecil, Mas Budi, Mas Pujo ini kira-kira aku harus ngisi apa ini gitu kan. Ada pengarahan dari panitia tadi katanya, pokoknya ISNET ini kan suka diskusi, suka debat lah ya. Bagaimana suasana diskusi dan debat itu tetap kita bisa jaga ukhuwah kita, gitulah kira-kira ya, Mas Pujo gitu ya. Kebetulan jadi habis asar baru saya siapkan bahan, dan terus terang saja menyiapkan bahan untuk ISNETers ini menurut saya paling berat gitu ya, karena kita berhadapan dengan para profesor, para doktor yang bukan hanya akademisi tapi juga para debaters gitu ya. Orang-orang yang kita tahu sangat pandai, sangat pembaca buku, pembaca artikel ilmiah, sering mengasah ilmunya di forum debat ISNET yang sangat super aktif gitu ya, sehingga menurut saya rada perlu konsultasi sama Mas Pujo sama Mas Budi tadi kira-kira mengenai apa. Dan teman-teman sekalian, karena kita situasinya masih Idul Fitri gitu ya, saya ucapkan selamat Idul Fitri dulu kepada teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan terkait dengan ini juga, saya coba memulai saja dengan menyampaikan hal-hal yang ya mungkin sekali kita sudah tahu lah ya, tentang makna Idul Fitri ya. Ini teman-teman, saya tadi sempat nyiapin materi nih Mas Pujo ya, dengan cuplak-cuplik berbagai sumber gitu ya. Nggak apa-apa saya tayangkan aja ya. Boleh ya? Langsung, boleh. Saya tayangkan. Coba mudah-mudahan memadai nih. Nah, ini aku kasih judul seperti ini, teman-teman sekalian, Idul Fitri dan pesan peradaban. Ya, saya akan bicara tentang pesan Idul Fitri kepada kita nih bagian awal, tentang kita, kemudian tentang bagaimana sih peradaban kita umat Islam sekarang ini, dan ketiga tentang bagaimana kita mencontoh Nabi, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan ini nyambung semuanya, dan budget waktu yang diberikan ke saya maksimal banget 30 menit, mudah-mudahan bisa kita capai. Baik teman-teman sekalian, kita sudah sering dengarlah bahwa pengertian dari Idul Fitri itu artinya kembali kepada kefitrahan kita. Kata fitri atau fitrah itu sekurang-kurangnya punya dua makna. Pertama, dia berarti bersih, suci, genuine, gitu ya. Kedua, dia berarti ciptaan atau penciptaan. Seperti yang kita sering sebut di dalam doa iftitah kita, ini wajhatu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ard. Kata fatara itu artinya khalaqa, mencipta. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta atau fatara, orang pihak yang memfator. Ya, fatir itu artinya pencipta. Jadi dari kata fatoro mencipta, fitrah itu artinya ciptaan, ya, atau penciptaan. Maka dari dua makna tersebut, kata fitri ini saya kira tepat kalau diartikan sebagai bersih, suci, asli, genuine, seperti ketika kita diciptakan. Nah, gitu ya. Nah, kata id itu artinya kembali. Memang kata ada, id itu artinya kembali. Jadi kembali bersih seperti ketika kita diciptakan. Berarti dari sini konsep Islam itu jelas mengajarkan kepada kita bahwa Allah membuat kita ini adalah makhluk yang bersih dan bisa kembali bersih lagi. Gitu ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ini saya kutip beberapa hadis ya di sini. Setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, dan kedua ya, kita juga manusia ini menurut hadis dikatakan makhluk yang hanif. Hanif itu artinya berkecenderungan untuk berpihak kepada yang baik, yang benar, kira-kira gitu ya. Ini dari hadis Iyad ibnu Himar ya. Rasulullah bersabda, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'u kulluhum. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku manusia itu semuanya, masing-masingnya itu hunafa. Hunafa itu artinya hanif, yaitu tadi bersifat lurus, ingin berpihak dan mencari yang baik dan benar. Itulah konsep Islam tentang kita, tentang manusia. Di dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah juga berfirman dengan menggunakan kata fitrah, dan ada kata hanif juga di sini, yaitu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itu artinya maka luruskanlah wajahmu kepada agama ini secara hanif. Ya, kira-kira kalau arti hanif tadi kita
maknanya kecenderungan untuk berpihak kepada yang baik dan benar, maka kira-kira luruskanlah wajahmu kepada agama ini, Islam ini, sebagaimana engkau telah kuciptakan bersifat mencari yang baik dan yang benar. Gitu. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, inilah dia agama yang fitrah, yang Allah ciptakan sesuai dengan fitrah kamu. Jadi kita makhluk yang fitrah, agama Islam itu juga didesain oleh Allah juga bersifat fitrah, bersih, suci, sehingga pasti cocok dengan kita, kira-kira begitu ya. Kemudian saya singkat saja, ini pointer saja karena harus cepat ya. Kemudian dalam konsep Islam, dalam ajaran Islam, qalbun kita ini juga bersifat nuraniyun. Itu berbagai penjelasan tentang ini, hadis dan sebagainya saya tidak kutip, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, menjadi hati nurani. Nurani itu dari kata nur, nuraniyun, artinya bersifat mencahayai. Sehingga dalam konsep Islam kita sudah bukan hanya diciptakan suci, bersih, bisa kembali lagi kepada kesucian, dibekali jiwa yang hanif, selalu ingin berpihak pada yang baik dan benar, bahkan kita juga dibekali dengan hati yang selalu mampu untuk menerangi jalan hidup kita. Jadi hati yang nuraniyun gitu ya. Nah, sehingga para sufi mengatakan hati manusia ini sebetulnya agama juga, ad-din juga ya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita dua agama. Agama yang built-in di dalam diri kita, yaitu hati, yang menurut istilah para sufi disebut sebagai ad-dinul majbulah, agama yang menjabal dalam diri kita. Kemudian Allah turunkan juga agama yang munazzal. Munazzal itu artinya tercurah dari langit. Jadi ada internal memory, ada external memory, kira-kira gitulah. Ada agama hati nurani dan ada agama Islam. Itu yang Allah bekalkan kepada kita. Kemudian yang keempat saya cantumkan juga di sini bahwa diri kita, jiwa kita, ruh kita itu juga sudah dibekali tentang apa yang baik dan buruk. Sudah diilhamkan. Itu di dalam surah Asy-Syams ayat 78 Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa manusia yang telah aku kembangkan dengan segala pengembangan jiwa itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan aku telah ilhamkan pada setiap jiwa itu apa-apa yang merupakan kejahatan dan apa-apa yang merupakan kebaikan. Jadi artinya hati kita ketika kita dalami yang disebut sebagai dhamir, itu hati kecil, hati yang paling dalam, itu mempunyai bekal yang luar biasa untuk menuntun jalan hidup kita. Nah, oleh karena itu Nabi dalam berbagai hadis, ini saya kutip salah satunya, hadisnya panjang ya, tetapi ini dari Wabisah bin Ma'bad, itu ada di dalam hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan sebagainya. Ketika seorang sahabat bertanya, Wabisah ini bertanya kepada Nabi, ya Rasul, aku ingin bertanya. Nah, Nabi langsung udah tahu, kamu pasti ingin bertanya tentang hal-hal yang baik ya, tentang kebaikan-kebaikan. Jawabannya begini kata Nabi, jawabannya sederhana, istafti qalbak, ya ini. Tanya saja hati nurani ini. Ya, tanya saja hatimu udah pasti tahu, kira-kira begitu. Dalam kesempatan lain Nabi menggunakan istilah lain yaitu sal domiro. Sal itu artinya bertanyalah domir pada domirmu, pada hati nuranimu. Sehingga dalam konsep Islam hati kita ini sebetulnya mampu untuk menuntun hidup kita, dan kita adalah makhluk yang bersih, punya sifat hanim, mempunyai keinginan untuk baik dan sebagainya. Nah, dalam konteks inilah kemudian saya mengajak kita merenungi ya, tentang keindonesiaan kita atau tentang kedunia Islaman kita lah kalau kita lebih luas, yaitu berbekal pada hati yang betul-betul dalam, yang bersifat domir dan hanif tadi itu. Coba kita lihat apakah Islam turun kepada kita ini untuk menuntun kita ini sukses di dunia saja atau di akhirat saja atau dunia dan akhirat? Jawabannya pasti dunia akhirat ya, dan itu tertuang dalam doa kita sehari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, bahkan sukses di dunia kita sebut duluan. Jadi artinya ketika Islam ini kita jalankan dengan benar, dengan baik, pasti kita akan sukses di dunia, begitu ya. Nah, sukses di dunia itu adalah sukses peradaban menurut saya. Artinya peradaban kita sukses. Ketika kita nanti melihat tentang bagaimana kondisi peradaban kita dunia Islam yang centang perenang, yang kececeran dalam berbagai aspek peradaban, dalam berbagai dimensi peradaban, itu mestinya kita harus jujur, berani introspeksi, mengkritisi diri. Pasti ada yang something wrong di dalam kita beragama. Karena agama mestinya menuntun kita bukan hanya sukses di akhirat. Sebelum sukses di akhirat itu harus ada ukuran sukses di dunia dulu, begitu. Ketika kita sekarang ini dunia kita tidak sukses, berarti ada sesuatu yang
yang apa ya, barangkali kalau dibilang something wrong, sesuatu yang salah dalam kita beragama, terlalu keras barangkali ya. Mungkin ada sesuatu yang kurang dalam kita beragama. Nah, ketika kita beragama kurang sehingga membuat peradaban kita kececeran sekarang ini, ya bagaimana kita mau yakin pada akhirat kita? Kan kira-kira begitu ya. Nah, ukuran dunia aja kita udah kececeran gitu kan. Jadi bagaimana kita mau yakin bahwa kita udah benar menjalankan agama sehingga akhirat kita pasti aman? Kan begitu pertanyaannya. Nah, kemudian sukses dunia, saya katakan tadi sukses peradaban. Memang ada beberapa ayat Quran yang menyatakan bahwa peradaban itu dipergilirkan di antara manusia. Ini misalnya surah Al-Imran 140 bagian bawah ini ya. Watil kal ayyamun nudawiluha bainan nas wa li'alamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan hari-hari kemenangan dan kekalahan itu memang aku pergilirkan di antara manusia. Nah, kita pernah tahu bahwa bangsa Muslim atau umat Islam pada awalnya didakwahi oleh Nabi itu sukses luar biasa peradabannya. Saya kira terlalu banyak bukti-bukti sejarah yang menggambarkan bahwa memang peradaban dunia selama kurang lebih 700 tahun itu dipimpin oleh umat Islam dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi. Sehingga di ayat atas ini saya kutip juga surah Al-An'am 122, ketika Allah berfirman, "Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mataluhu fi zulumati laisa bi kharijin minha." Yang itu artinya kurang lebih apakah sama bangsa yang mati ya, yang kemudian atas bangsa yang mati itu aku berikan cahaya yang dengan begitu dia bisa hidup dan eksis di tengah-tengah manusia, dibandingkan dengan bangsa yang mati, maitan, yang aku tidak berikan cahaya, yang senantiasa berada dalam kegelapan. Nah, para mufassirin mengatakan maitan ini adalah bangsa Arab yang tadinya jahiliyah luar biasa, kerjanya perang suku, bermusuhan, kebencian dan sebagainya. Kemudian dengan diturunkan faja'alna lahu nuron, dengan kuturunkan nur itu apa? Ya Islam. Ya Quran diturunkan ketika bahasa Arab, yamshi bihi finnas, serta merta bangsa Arab itu bangkit di tengah-tengah manusia. Jadi mimpin peradaban sampai 700 tahun sampai abad ke-14 dari abad ke-7 ya, Masehi. Nah, itu faktanya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kececeran kita dunia Islam, berarti ada sesuatu gitu ya. Kita tanya domir kita, hati nurani kita yang paling dalam yang telah Allah bekali dengan uraian tadi itu. Ini sebagai contoh saja. Saya sering menyampaikan ini, dan alhamdulillah sih nggak ada kritik. Saya nggak tahu kalau di Isnet saya menyampaikan ini dikritik nggak ini ya. Saya mengatakan sederhana saja di sini dalam gambar ini dari 3 agama besar, yaitu Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa sekitar 1500 tahun 33 Masehi, dan kemudian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tahun 611 Masehi. Yahudi dengan Nabi Musa itu seumur-umur menurut saya tuh nggak pernah menjadi bangsa yang sukses. Baru sekarang nih kita terpesona dengan Israel yang luar biasa dengan hanya 14 juta penduduk mereka, jumlah SDM mereka, tapi menguasai ekonomi dan keuangan dunia kira-kira. Itu kan baru sekarang, baru kira-kira tahun 1900 kemarin gitu ya. Jadi baru abad ke-20 kira-kira begitu. Sebelumnya kan bangsa Yahudi Israel itu kan bangsa yang senantiasa atau berulang-ulang berkali-kali di diaspora, harus terusir dari kampungnya, diperbudak oleh Mesir, diperbudak oleh Nebukadnezar, diholocaust oleh Nazi dan sebagainya. Baru belakangan. Artinya butuh waktu 4000 tahun. Yahudi itu bisa sukses baru sekarang, dan itu pun baru sukses sekarang ini peradabannya dari segi ekonomi keuangan dunia saja. Belum yang lain juga, mungkin politik iya dah, barangkali lobbynya yang sedemikian kuat itu kan. Nah, kemudian adiknya berikutnya, agama berikutnya Nabi Isa, itu butuh waktu 1500 tahun untuk sukses. Kalau ukuran kita itu adalah bahwa Nabi Isa itu kan pengikutnya dipersekusi luar biasa sampai harus salah satunya Sin Petrus harus lari ke Roma, harus di sana pun dia mati disalib juga oleh pengikut agama Mitra di Italia, di Roma ya. Baru nanti kira-kira tahun 325 Masehi setelah terjadi konsili Nisea kedua di Turki, baru Nasrani mudah berdakwah karena di backup oleh Konstantin kan. Baru Konstantin dan Helena, ibundanya Konstantin itu masuk Kristen. Sehingga mereka mulai terlindungi dakwah sehingga persekusinya mulai berkurang dan mulai terjadi kristenisasi di Eropa tahun 325 Masehi ke sini. Tetapi Eropa itu kan we were still in the dark age kata orang-orang Eropa until the 15th century. Kami masih dalam abad ke-8 sampai abad ke-15. Artinya walaupun mereka ternasranikan sejak awal abad ke-4,
Tapi mulai mengalami renaissance itu abad pertengahan, abad 15. Maka mulai take off-nya itu peradaban Nasrani yang barat itu, Eropa itu kan baru kira-kira ya kalau tahun 1600-an, 1500-an lah Renaissance itu baru kira-kira ya 500 tahun yang lalu gitu. Tapi agama terakhir, agama kita yang dibawa oleh Muhammad yang tadi itu awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Apakah tidak kau lihat itu satu bangsa yang mayit, bangsa yang mati, serta merta dengan Quran diturunkan ke tengah mereka, mereka bangkit pada saat itu juga, no delay gitu ya. Jadi walaupun adik paling bontot, tapi suksesnya paling dulu. Nah, kira-kira begitu kan. Itu kan fakta sejarah tentang peradaban ya, bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ternyata nggak diragukan membawa dunia Islam itu langsung sukses. Kira-kira sampai abad ke-14, abad 15 lah, kira-kira 700 tahun. Zamannya Imam Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Suhrawardi, dan sebagainya. Luar biasa. Di abad 12-13 itu puncak-puncak kejayaan Islam. Tapi setelah itu dunia kita, peradaban kita mengalami declining sejak abad ke-14 kira-kira sampai sekarang. Ini yang saya katakan harus menjadi perenungan kita dalam beragama kira-kira ya. Apa sih kurangnya kita dalam beragama? Nah, ini saya kasih gambar kayak begini tentu maknanya sederhana saja bahwa kita dunia Islam ini dalam urusan ibadah, ritual kita ya termasuk sholat, termasuk haji, umroh, dan sebagainya, rasanya kita tidak diragukan lah, artinya sudah unggul lah dibandingkan bangsa lain, umat lain. Kita punya dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah, itu dua-duanya bahkan masa pandemi pun masih puluhan ribu orang yang hadir di situ siang malam. Kita tidak bisa menemukan suasana Ka'bah atau raudhahnya Masjid Nabawi yang sepi. Senantiasa ramai dengan ritual-ritual umat Islam di sana. Sementara saya pernah tanda kutip umroh ke Vatikan, ke sini nggak pernah nih, ke Wailing Wall saya belum pernah. Tapi kita lihatlah suasana pusat peribadatan ritual orang-orang Nasrani di Vatikan itu sepi-sepi saja. Yang ada adalah suasana turis gitu ya, turis-turis yang datang dari Jepang, Cina, dan sebagainya yang datang ke situ. Saya pernah seharian dari pagi sampai saat. Sama Isneter juga saya ke sana. Barangkali teman-teman kenal nama Eka Bramantia. Saya dengan Mas Eka Bramantia waktu itu dalam rangka tugas kantor, saya mengunjungi Vatikan ini sampai seharian penuh dari pagi sampai malam. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam konteks ibadah ritual kita tidak diragukan ya, tetapi jelas harus kita akui yang directly influence gitu ya, influencing terhadap peradaban itu adalah ibadah sosial, bukan ibadah ritual. Dalam konteks ibadah, ini gereja Vatikan di bagian dalam ya. Ini yang saya lihat, yang saya katakan tuh hanya turis-turis saja yang ada di situ gitu, termasuk saya juga turis masuk pakai sepatu sampai ke dekat altar sana juga kita pakai sepatu, foto-foto. Itu sedikit sekali atau hampir tidak ada suasana ritual kecuali hanya jam-jam tertentu ada misa gitu ya, ada pembacaan doa bersama. Selebihnya kan sepi-sepi saja. Nah, itulah kira-kira ya renungan-renungan ya, mudah-mudahan berapa menit lagi nih Mas Budi nih. Kemudian peradaban kita. Nah, ini saya juga mikir-mikir ya untuk bicara peradaban sebetulnya ukurannya apa sih gitu. Saya coba gali-gali. Ya saya kutiplah beberapa pendapat. Intinya adalah peradaban itu stage of human social development. Kira-kira tingkat di mana kita menjalani hidup kita. Semakin baik kita menjalani hidup kita, bahkan surplus di dalam menjalani hidup kita, di dalam memenuhi kebutuhan kita, itu peradaban kita berarti semakin baik. Nah, kira-kira begitu. Dan ketika kemudian para ahli mendefinisikan atau mencoba menyusun dimensi atau aspek-aspek peradaban yang paling selalu ditempatkan paling atas itu adalah knowledge. Dan disinilah modal Isneter menurut saya. Knowledge itu knowledge comprehension, penguasaan ilmu pengetahuan yang dasarnya adalah education. Yang dari knowledge ini kemudian melahirkan innovation, melahirkan competitiveness. Itu yang kira-kira sumber utama. Kemudian kedua ekonomi. Ekonomi ini ada yang bersumber dari knowledge ekonomi, knowledge based ekonomi, ada juga yang natural resources based ekonomi, kemudian culture, politik, dan sebagainya. Itu kira-kira kalau kita bicara peradaban. Nah, kemudian saya di sini cantumkan banyak sekali nih indeks-indeks yang kira-kira bisa kita pakai untuk mengukur peradaban. Banyak lah, mungkin sekitar 15 jenis indeks ya. Kemudian saya coba resumekan di sini, kumpulkan di sini satu halaman ini.
indeks-indeks yang di sini saya coba mengidentifikasi Indonesia itu ada di ranking mana dari antara indeks yang diukur, kemudian Muslim world kira-kira berada di posisi mana kira-kira gitu. Inilah kira-kira pertama terkait dengan integrity ya, dari Corruption Perception Index dari Transparency International, Indonesia ini ranking ke 102 dari 180. Artinya integritas kita jelek ya. Bahkan dari PERC ya, Policy and Economic Research Council kalau nggak salah ya, PERC ini, Indonesia terburuk kedua di Asia ya setelah India. Kita cuma kalah dari India dalam hal keburukan korupsi. Nah, itu terkait dengan integriti. Padahal ini yang saya akan sampaikan nanti menjadi modal utama ketika kita mau berislam dengan baik, integriti sama kompetensi itu yang harus kita bangun kalau mau kita kontribusi bagi peradaban dunia ke depan, gitu, dunia Islam khususnya. Kemudian dari segi kompetensi ini ada Human Development Index, teman-teman hafal semua nih tahu ya, dari UNDP, United Nations Development Program, United Nations PBB, itu dari 186 ini amounts ya, artinya dari 186 negara setiap tahun diumumkan Indonesia masuk ranking ke 111. Ini angka tahun 2020 relatif baru ya, 2 tahun yang lalu. Nah, ini penting nih bagian ini nih. Saya coba identifikasi dari 40 tertinggi, top 40s lah kira-kira gitu. 40 tertinggi negara terbaik Human Development Index-nya, hanya ada 2 negeri Muslim. Yang saya maksud negeri Muslim saya definisikan adalah negeri yang 60% lebih penduduknya beragama Islam. Ya, kira-kira begitu ya. Saya tidak menggunakan terminologi OKI karena rada ruwet ya. Saya cuma lihat jumlah penduduk saja, penduduk Muslim. Karena ada 2 yaitu ranking ke-35. Jadi kalau 1 sampai 30 kita ranking, there is no single Muslim country yang masuk dalam the top 30s ya. Tapi kalau top 40s itu ada 2, yaitu ranking ke-35 UAE dan ranking ke-36 maksudnya ini kerajaan Saudi, Kingdom of Saudi Arabia. Kemudian ada lagi Education Index yang juga diukur bagian daripada Human Development Index oleh UNDP juga, dari 186 negara. Indonesia negeri kita masuk ke ranking 114 ya, which is much lower than average kira-kira begitu ya. Kemudian dari 40 the best ya, top 40s ya, there is no single Muslim country yang masuk di dalam top 40s ya. Coba kita bayangkan dari segi education ya. Ketika kita ranking kalau nggak ke 50 besar kalau nggak salah ada 2 negeri Muslim masuk di situ ya, termasuk Malaysia kalau nggak salah. Kemudian GII ini Global Innovation Index. Ya, innovation selalu berbasis pada education bagus, knowledge comprehension-nya bagus, maka innovation-nya juga bagus. Itu diukur setiap tahun oleh INSEAD. Ada 129 negara yang diumumkan, Indonesia masuk ranking ke-85. Dan kalau kita ranking top 40s, hanya ada 2 negeri Muslim di situ, yaitu Malaysia dan Uni Emirates. Kemudian Global Competitiveness Index, ya, indeks daya saing global dari World Economic Forum. Indonesia masuk ranking 50, lumayan ya, dari 141 negara, dan dari top 40s ada 4 negeri Muslim, ada UAE ranking ke-25, Malaysia ranking 27, dan Qatar ranking 29, serta KSA ranking ke-36. Kemudian yang paling ironis nih, menurut saya nih, ironis banget ya, itu Islamicity Index, indeks keislaman, yang setiap tahun juga diukur oleh Islamicity Foundation yang berbasis di George Washington University di Washington, Amerika. Indonesia masih ranking ke-62, lumayan dari 151 negara yang diumumkan setiap tahun ya. Dan dari top 40s, ya, Islamicity Index, top 40 Islamicity, there is no single Muslim country yang masuk ke 40 terbaik. Padahal yang diukur adalah Islamicity. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Jadi saya cepat-cepat saja, saya tidak masuk ke detail-detail ini ranking-ranking yang 40 besar saya coba. Tapi di bagian ini menarik nih. Ya, saya coba kasih judul Compare All Together. Maksudnya saya coba meranking 20 saja, tidak 40 karena terlalu banyak kecil-kecil tulisannya kalau 40. Saya coba ranking 20 saja. Negeri dengan Human Development Index tertinggi di dunia. Kemudian Education Index tertinggi di dunia, Global Innovation Index tertinggi di dunia, Global Competitiveness Index juga tertinggi di dunia, masing-masing 20. Kesimpulannya sederhana, ternyata negaranya dia juga. Gitu. Dan tidak ada negeri Muslim di situ. Ya, negaranya dia juga, ini tanda panah maksudnya. Ada yang Norway nomor 1 di
Human Development Index, tapi di Education Index dia ada di nomor 10, kira-kira gitu. Saya kasih tanda tanya. Jadi saya kasih tanda panah. Artinya kesimpulannya adalah dengan Education Index yang baik, maka Innovation Index-nya juga akan baik. Innovation Index akan baik, maka competitiveness juga akan baik, dan pada ujungnya adalah Human Development Index akan baik. Ini salah satu ya. Saya punya banyak lagi ukuran-ukuran tentang peradaban, indeks-indeks ya, macam-macam. Ada talent index dan sebagainya. Tapi ini saya ambil yang besaran-besaran saja, yang mudah-mudahan ini lebih relevan atau sangat relevan dengan mengukur peradaban, tingkat peradaban umat Islam dan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Banyak saya lampirkan, saya taruh di lampiran ini ya, banyak sekali. Ini Islamicity Index ya. Nah, waktu saya habis ya. Mencontoh Nabi. Nah, terus gimana dong kita? 3 menit. 3 menit lagi. Oke, kita mencontoh Nabi. Kalau saya ada 3 pilar saja, ya. Yang ini teman-teman yang silakan berdebat habis-habisan lah di forum Isnet dan sebagainya. Dan saya appreciate sekali ya, saya menikmati sekali debat-debat Isnet itu. Saya tidak underestimate ya, semuanya luar biasa ya, jago-jago debat lah. Tapi menurut saya, kalau kita ingin kontributif terhadap pembangunan kembali peradaban dunia Islam melalui Indonesia, gitu ya. Dan inilah menurut saya bagian beragama yang kita kurang tadi, something less, gitu ya. Bukan something wrong, gitu, something less dalam kita beragama. Yaitu apa namanya? Ini normatif ya. Menurut saya kita udah tahu semua yang akan saya sampaikan ini. Tetapi yuk kita jagain ini. Kalau ini kita jaga, mudah-mudahan kita kontributif terhadap pembangunan peradaban kita. Yang katanya abad 15 Hijriah ini kan abad kebangkitan kembali peradaban Islam. Tapi sekarang udah tahun 1443, jadi udah 43 tahun kita berada di abad 15 Hijriah. Yang ada adalah Arab Spring, yang ada adalah pertikaian politik antara nasionalis dengan Islam di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan, kayak gitu. Jadi alih-alih kita menyaksikan 43 tahun tanda-tanda kebangkitan peradaban Islam di abad 15, yang ternyata adalah banyak sekali yang memprihatinkan tanda-tanda ini. Ya, inilah yang menurut saya. Pertama yang menurut saya ukhuwah, ya. Kata ukhuwah adalah kata-kata kita sehari-hari, tapi ini terdokumentasi loh dalam Quran, ya, dalam surah Al-Imran 103 ini ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu kan artinya ya, dan kompaklah kamu gitu, berpeganglah kamu pada tali Allah ya, kompak gitu, jangan terpecah belah. Wala tafarraqu, janganlah pecah belah lagi. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, id kuntum a'daan, yang dulunya kalian kan kerjaannya saling membenci, saling bermusuhan, saling membunuh, saling memperbudak satu dengan yang lain. Fa'allafa baina qulubikum, dan kemudian aku damaikan hati kalian. Jadi umat Islam berdamai hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan karena sebab Islam itulah diturunkan kepada kalian menjadi bersaudara. Jadi Islam membawa persaudaraan di kalangan puluhan suku Arab yang kerjaannya berperang, bermusuhan, saling membenci dan sebagainya. Kemudian Islam datang itu fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan karena itu maka kalian menjadi bersaudara gitu. Jadi artinya menurut saya pilar pertama kalau kita ingin kontribusi sebagaimana Nabi membangkitkan bangsa Arab menjadi bangsa yang sukses peradabannya, maka selesaikan urusan permusuhan kebencian sesama kita. Jadi hapus itu sama sekali, kira-kira gitu. Ini yang terdokumentasi di Quran. Nah, tadi saya mengatakan kita ini manusia adalah makhluk yang suci, makhluk yang punya sifat hanif, makhluk yang hatinya bersifat nurani dan sebagainya. Positif banget nih tentang manusia. Tapi ada pesan di dalam Quran yang lain, ini masih terkait dengan ukhuwah ya. Yaitu yang saya kemudian gunakan istilah outward looking dengan inward looking. Apa yang tadi pesan Islam mengenai indahnya pandangan Islam mengenai manusia tadi dengan segala macam modal untuk menjadi orang baik yang luar biasa banyaknya itu tadi. Itu nampaknya itu sesuatu yang harus kita kembangkan ketika kita melihat orang lain, terutama saudara kita sesama muslim. Ketika kita melihat saudara kita sesama muslim, kembangkan sikap itu, bahwa manusia ini pada dasarnya suci, mereka dan sebagainya. Artinya husnuzon, positive thinking lah kira-kira gitu. Tetapi ketika kita inward looking, rupanya ada pesan lain dalam Quran. Jadi ada antagonis nih. Ketika kita melihat diri kita sendiri, ada pesannya begini bunyinya. Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ard wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Dan dialah
dia sangat mengetahui tentang apa yang ada pada diri kamu masing-masing dan bagaimana kamu waktu itu diciptakan sebagai janin dengan kotor, dengan lemah dan sebagainya. Fi butuni ummahatikum, di dalam perut ibu kamu. Karena itu fala tuzakku anfusakum. Karena itu jangan engkau memandang dirimu bersih, begitu. Jadi ketika untuk diri kita sendiri melihat ke dalam itu jangan melihat diri kita bersih, tapi melihat keluar, outward looking, itu harus kembangkan sikap yang tadi itu. Ya, positif dan husnuzon itu. Huwa a'lamu bimani taqwa, karena Allah lah yang tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa gitu. Jadi urusan takwa kita nggak bisa memberikan vonis atau judgment, sama sekali tidak, itu hak prerogatif Allah. Allah yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Karena itu kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat lain dalam surah Al-Hujurat ayat 9, 10, 11, 12, 13 itu yang bicara tentang ukhuwah, itu pesannya kurang lebih sama seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum, kan gitu. Hai orang-orang beriman, jangan ada di antara kamu yang memandang rendah orang lain. Nah, gitu kan. Jadi don't look down to others, kira-kira gitu. Itu pesan-pesan Islam. Dengan cara menjalankan prinsip-prinsip seperti inilah maka ukhuwah akan berkembang di dalam diri kita, dalam tubuh kita, kira-kira gitu. Dan sebaliknya, ketika yang terjadi adalah justru inward looking-nya positif, melihat dirinya lebih baik daripada yang lain, mazhabnya, pengajiannya, ustadznya, dan sebagainya lebih hebat daripada yang lain, pasti pegang kunci surga. Dan sebaliknya, ketika melihat orang lain itu jahanam semua, kira-kira gitu kan, serba salah, serba sesat, serba segala macam semua. Ketika itu yang terjadi, maka dimanapun kita berada, dimanapun orang itu berada, dia akan menjadi ancaman bagi ukhuwah, gitu ya. Jadi intinya adalah sederhana saja, di debat luar biasa di Isnet saya nikmati dan bagus sekali. Yuk sambil kita jaga itu, selalu jaga positif kepada lingkungan. Yang berikutnya inilah integritas, ya. Saya kira ini waktunya habis, saya Mas Pujo, Mas ini integritas sama lah, saya kira ini ada pesan yang innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya suatu masyarakat, suatu umat itu akan baik kalau integritasnya baik, dan sebaliknya dia akan hancur kalau integritasnya hancur. Itu kesimpulan dari Imam Shawqi Beg, ya. Ini ayat-ayat Quran tentang integritas, ya. Saya kira inilah yang harus kita perjuangkan. Ini bagaimana Nabi memperjuangkan integritas ketika Nabi diadukan seorang perempuan yang mencuri, kemudian para sahabat merasa ragu untuk menghukum perempuan itu, kemudian dibawa kasus itu kepada Nabi untuk diberikan keringanan hukuman, gitu ya. Kemudian Nabi bersumpahkan, demi Allah, seandainya yang menghukum itu, yang mencuri itu adalah Fatimah putriku sendiri, bahwa dia kemari, aku yang akan potong tangannya. Dan Nabi menariknya sebetulnya di bagian awal ini, ketika Nabi mengucapkan itu Nabi bersumpah dulu loh, demi Allah bahwa telah berlalu bangsa-bangsa sebesar sebelum kita, yang mereka menjadi bangsa yang besar, sukses, luar biasa. Ya, saya duga yang dimaksud oleh Nabi itu adalah Romawi, mungkin juga bangsa Persia, mungkin juga India dan Mesir juga, gitu ya. Tapi kemudian mereka hancur, kata Nabi, karena perilakunya seperti kalian. Mulai integritasnya rusak ketika orang besar melakukan kejahatan tidak mau dihukum, tapi ketika orang kecil melakukan kejahatan dia hukum. Maka hancurlah bangsa seperti itu, kata Nabi. Dan kemudian baru Nabi lanjutkan, demi Allah kalau yang mencuri itu Fatimah, bahwa dia kemari, aku yang akan potong tangannya. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga menurut saya, kalau yang satu ukhuwah, pilar kedua integritas, pilar ketiga itu adalah belajar, ya. Yang saya berani mengatakan bahwa syariah pertama bagi kita itu adalah belajar, knowledge comprehension, ya. Menguasai ilmu. Ayat yang pertama turun itu Iqra. Iqra itu, ini menarik, para mufassirin mengatakan Iqra ini tanpa maf'ul, artinya tanpa objek. Artinya kita bisa bertanya pada Tuhan, Iqra apa ya Allah? Suruh baca apa? Enggak, aku enggak jelaskan suruh baca apa, pokoknya Iqra. Para mufassirin mengatakan ketika Iqra ini, surat ayat pertama turun itu tanpa objek, ya, bidunil maf'ul bih, gitu kira-kira, tanpa ada maf'ulun bih, itu artinya kita harus baca apa saja. Tidak peduli apapun kita harus baca sesuai dengan minat kita masing-masing, profesi kita masing-masing. Yang penting niatnya adalah bismillah, dalam rangka kita menjalankan perintah Allah atau demi Allah, kira-kira gitu. Nah ini juga tentang syariah pertama itu adalah belajar, ya. Ini yang kurang menurut saya, beragama yang kurang itu kan adalah ketika kita merasa berdosa ketika kita tidak sholat, gitu ya. Tetapi kita tidak merasa berdosa ketika kita sehari tidak baca buku, nah kira-kira gitu kan. Jadi artinya nggak baca buku merasa nggak berdosa, padahal perintah pertama itulah membaca.
Nah, ini juga cerita tentang penciptaan Nabi Adam ketika Allah mendeklarasikan kepada para malaikat bahwa wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan manusia sebagai wakilku di muka bumi. Khalifah itu artinya wakil. Nah, kemudian setelah Allah mendeklarasikan seperti ini di ayat 30, ayat 31-nya itu Allah berfirman wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam ilmu pengetahuan. Ya, asma'akullah itu artinya ilmu pengetahuan yang diperlukan lah, kira-kira begitu untuk taraf kehidupan Adam pada waktu itu. Jadi artinya para mufassirin menarik sekali menerjemahkan atau menafsiri ayat ini, menurut saya enak ya. Yaitu ketika kita ingin sukses menjadi khalifah Allah yang baik di muka bumi, artinya sukses peradaban kita menjalani misi Allah di muka bumi, mewakili Allah, maka syarat pertama adalah wa'allama Adam. Seperti Adam itu syarat pertama adalah menguasai pengetahuan atau belajar, kira-kira gitu. Saya kira demikian ya. Terima kasih, udah cover semua lebih dari 30 menit. Saya mohon maaf waktunya bablas. Silakan didiskusikan, didebat, tidak disetujui silakanlah. Saya tahu lah karakter Isnet ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya kejem. Waktunya saya pencet, tekan gitu ya, langsung 30 menit berhenti gitu. Tapi materinya super bagus. Super bagus. Jadi ini saya lihat juga orang-orang pada menikmati semua nih, teman-teman kita pada menikmati. Jadi mari kita nikmati saja tadi ya, lambat-lambat sedikit nggak apa-apa. Ada request nanti materinya boleh di-share kah gitu? Boleh banget. Boleh. Alhamdulillah. Nanti kita share. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Sebenarnya saya pengen buat sesi tanya jawab ya, tapi nanti jadi kelamaan deh. Pasti pertanyaan udah banyak nih, di sini udah ditulis juga pertanyaan. Pasti gatel nih teman-teman. Gitu. Waduh, biasain Isnet gatel. Tapi saya konsultasi dulu dengan Mas Pujo. Mas Pujo, kita ada tanya jawab dulu nggak? Atau kita langsung ngobrol-ngobrol dulu? Ini udah tiba-tiba udah ada yang ngacung gitu ya. Oke, kalau gitu gini. Karena tiba-tiba ini ada yang udah ngacung aja, cuma satu pertanyaan. Nah, Mas Ucok, mau nggak? Siap. Boleh kasih satu pertanyaan, nanti yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang ketemu kawan-kawan semuanya nih, Kang Islam dan lain-lain. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Mas Yuslam tadi, kalau Allah tidak ridho, ya, kalau Allah tidak ridho, apapun itu kita nggak akan mendapatkan kemenangan itu, Mas Yuslam. Nah, saya ingin bertanya kira-kira gimana sih untuk mendapatkan ridho Allah itu, Mas Yuslam, secara individu maupun secara kolektif? Mungkin itu. Gitu ya. Jadi saya agak kurang pas tuh, kurang setuju tuh dengan Allah. Nggak apa-apa nih kalau Isnet memang harus kurang nggak setuju ya. Kalau setuju bukan Isnet namanya ya. Jadi menurut saya antara ridho Allah dengan sukses di dunia itu kadang-kadang suka nggak nyambung juga gitu ya. Tetapi kalau kita sukses dengan cara menjalani ajaran Allah itu pasti diridhoi. Nah, contohnya saya kebetulan cukup mendalami tafsir surah Al-Fajr, Bang Ucok dulu ya. Surah Al-Fajr itu wal fajri wal layalin asri wasafi wal watar wal hal fi dzalika qasamul lidzi hijar alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad dan seterusnya ya. Itu adalah pujian tentang kesuksesan, Bang Ucok, terhadap bangsa-bangsa atau kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud yang bisa membangun membelah gunung-gunung, yang bisa membuat gedung pencakar langit dan sebagainya. Tapi ternyata di ujungnya fa'aktsaru fihal fasad, kata Allah. Tapi mereka itu sebetulnya membuat kerusakan-kerusakan yang banyak. Fasobba alaihim rabbuka sauta azab. Dan karena itu aku timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Artinya suksesnya bangsa-bangsa terdahulu itu ternyata Allah tidak ridhoi, kan kira-kira gitu. Apalagi ayat selanjutnya tuh bunyinya begini, fa amal insanu idza mabtalahu faqadar idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya kan begitu ayatnya tuh. Itu manusia kata Allah itu ketika aku berikan kemudahan dalam hidupnya, ya artinya sukses seperti bangsa-bangsa kaum Ad, kaum Samud, Firaun dan sebagainya tadi itu di bagian awal surah Al-Fajr, mereka merasa Allah sedang berpihak kepada dia, sedang memuliakan dia gitu kan. Dengan bahasa lain sedang meridhoi dia. Kata Allah enggak gitu, aku tuh enggak gitu. Dan sebaliknya kata Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya ketika dia sedang tidak sukses, dia sedang tidak
tidak baik rezekinya gitu ya, sedang terbatas rezekinya, dia sedang merasa Tuhan sedang tidak berpihak kepada dia, Tuhan sedang menghinakan dia, kira-kira gitu, ahanan itu ya. Kemudian kelanjutannya apa namanya, fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan seterusnya. Kemudian kata Allah, bukan begitu. Ya, sikapku tuh nggak begitu. Kamu sukses dunia, ya sukses. Tapi kalau nggak mengikuti apa namanya hal-hal yang terkait dengan yang aku pesankan untuk kamu mewakili aku di muka bumi ini, yaitu untuk berbuat baik, itu tetap aja kesuksesanmu nggak aku ridhoi, bahkan aku timpakan azab yang pedih, kan kira-kira begitu. Nah, kira-kira apa dong yang menjadi akan Allah ridho kepada kita? Ketika kesuksesan kita itu adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat lingkungan. Nah, itu yang saya bilang ibadah sosial, amal sosial di bagian ini yang kita miskin. Makanya Allah mengatakan fa'amma idza bata'ala faqadara 'ala rizqihi Allah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimun al-yatim. Aku enggak seperti itu, kata Allah. Ukurannya adalah kamu memuliakan anak yatim apa enggak. Wala tahaduna 'ala ta'amil miskin, dan kenyataannya kamu tidak membangun program-program untuk pengentasan kemiskinan. Watakulu turasa aklan lama, bahkan integritasmu jelek sekali, yaitu kamu memakan harta-harta yang dititipkan kepada kamu. Nah, itu masalah integritas. Jadi artinya ketika integritas jelek dan kita hidup sukses tidak memberikan manfaat, Allah tidak ridho kepada kita. Nah, kira-kira gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi artinya, subhanallah, makasih Kang Mas Islam. Ya, hidup harus sukses. Tadi hidup umat Islam harus sukses seperti bangsa Arab diajarkan Islam oleh Nabi Muhammad, itu kita harus sukses. Peradaban kita lagi kececeran, hancur-hancuran begini, berarti ada sesuatu yang harus kita dandanin. Nah, persoalan mendandanin adalah tadi saya bilang ukhuwah kita jaga, pendidikan kita jaga, integritas kita jaga. Kalau itu kita jaga tiga-tiganya, kita tiga-tiganya menjalankan ajaran Islam, pasti Allah ridho gitu. Jadi gitu Bang Ucok ya, kalau mau cari gimana caranya Allah ridho. Itu 3 pilar itu tadi. Ya, mudah-mudahan. Ya. Iya, terima kasih. Ini seperti komentarnya ini ya. Ini yang saya kangen dari Mas Islam, pengajian-pengajian seperti ini. Nah, terima kasih Mas Islam, tuh benar komentarnya kayak gitu. Ini mewakili pendapat kita semua nih di sini gitu ya. Jadi senang sekali semua. Iya, kita dulu zaman Islam juga kan begini juga. Iya, aduh ya. Baik. Nah, terima kasih banget nih ya sekarang. Nah, sekarang ini saya sebetulnya kan nih acara kita limited ya waktunya. Saya juga tidak ingin berpanjang-panjang waktu, kita harus cut dulu ya. Saya yakin banyak pertanyaan. Nanti kita bahas ya materinya. Nanti materi dibagikan dan nanti banyak pertanyaan. Di sini ada pertanyaannya juga yang saya tidak bacakan tadi soal G20, tapi nanti soalnya debatnya bisa panjang lagi nanti ya. Nah, saya sebetulnya ingin sesi berikutnya nih. Mas Pujo, saya boleh pindah ke sesi berikutnya dulu ya Mas Pujo ya? Boleh, Bang. Nah, sesi berikutnya ini silaturahmi. Tapi saya bingung ini karena saking banyaknya ini nanti ini saya lihat di 39, jadi nggak banyak ya sebetulnya. Kalau saya boleh kasih kesempatan masing-masing cuma 1 menit ya. Masing-masing boleh bicara 1 menit masing-masing ya. Masing-masing 1 menit itu bilang apalah itu ya. Unek-uneknya apa dulu. Nah, sekarang diurut dengan yang tadi. Sekarang angkat tangan. Nah, silakan yang mau angkat tangan dulu. Saya ngurutnya dari situ. Kalau enggak, saya langsung bacakan dari yang ada di layar saya aja. Urutkan saja, Mas. 1, 2, 3. Bacakan aja Mas Budi. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai ya yang ada di layar saya. Yang pertama, Yojo Surjana. 1 menit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi saya ini merupakan pertemuan yang dahsyat. Ini saya sudah pernah bertemu darat dengan beberapa di antara sahabat Isnet, tapi sebagian besar belum, baru kali lihat mungkin lewat wajahnya di grup WhatsApp saja. Nah, ini mungkin yang lebih dekat ke yang aslinya lihat di secara virtual di Zoom ini. Alhamdulillah. Keren. Nah, terima kasih. Nah, sekarang next, Joko Sumiyanto. Ya, ini sering-sering saja Mas Budi, Mas Pujo untuk acara seperti ini supaya kegaduhan dalam tanda kutip itu semakin berkurang. Terima kasih. Siap. Next adalah di tempat saya Mas Riza Sajad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini Pontianak ya, Pontianak. Makassar, Pak Islam. Makassar kok ya, Pontianak itu sih itu ya. Sama-sama di Makassar. Iya, sama-sama kita di Unhas. Saya cuma mau tambah saja.
tambahan saja menyumbang kontribusi untuk presentasinya Pak Islam. Ada satu yang barangkali menyebabkan kita peradaban kita sekarang cintang-tenang, yaitu nenek moyang kita dulu itu melanggar ayat 51 Al-Maidah, yang diingatkan oleh Ahok itu. Nah itu kalau kita lihat itu kita langgar, nenek moyang kita melanggar itu, sehingga Allah SWT tidak ridho jika kita menjadi cintang-tenang. Tambahan saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Rija. Mas berikutnya adalah Mas Haryoko. Mas Haryoko. Ini nggak ada video ini, apakah susah videonya atau lagi disconnect ya? Mas Haryoko? Keren Mas Haryoko, unmute. Monggo. Apa ini? 1 menit ngobrol. Apa komentar? Halo, salam atau apa? Oh, saya cuma mau komentarin, sudah lama nggak ketemu Mas Islam itu. Yes, keren. Alhamdulillah dapat pencerahan yang luar biasa. Thank Dulu you. saya setiap Rabu malam suka dikasih ceramah sampai jam 2 pagi sama Mas Islam itu. Isinya kalau rapat direksi itu isinya sebenarnya tausiah peradaban itu. Jadi itu cuma kamuflase aja tuh jadi direktur utama BSM itu. Matur nuwun Mas Haryoko, Mas Sukses dan salam buat seluruh teman-teman. Siap. Di layar saya ada Mas Kusin, tapi saya skip dulu. Sekarang Pak Profesor, Pak Laude, monggo. Unmute dulu, sebentar. Ask to unmute. Unmute. Yes. Udah kok. Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lama nggak berjumpa, jadi malam ini adalah betul-betul kita beridul fitri. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Mas Khairil Abdini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mas Pujo yang sudah menghimpun kita bisa bertemu pada malam ini, dan juga tadi diisi dengan tausiah dari Mas Yuslam, luar biasa. Saya menyimak, mudah-mudahan saya bisa mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Mas YP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Mas Pujo dan Mas Budi, dan terutama juga Mas Islam yang luar biasa ini tausiahnya. Saya masih kepingin dengar lebih panjang, tapi waktu sudah habis rupanya ya. Jadi mungkin lain kesempatan nanti bisa kita tunggu lagi lah. Pokoknya samina wa atona yang tadi saya dengarkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ini nanti memang kita harus tambah lagi Mas Pujo. Oke, berikutnya Bang Ujo tadi udah. Mas Aam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kangen semua teman-teman. Lama banget gak ketemu kita. Kesempatan ini hanya satu saya ingin sampaikan. Terima kasih Bung Yuslam, tentunya Bung Boeing sama Mas Pujo juga. Bung Yuslam masih konsisten, saya lihat bahasanya masih sama dan zaman kita dulu kumpul. Alhamdulillah. Saya inginnya sih kalau bisa teman-teman tetap sama seperti dulu, tidak tertarik kepada perpecahan-perpecahan. Tadi Mas Yuslam sudah menyinggung, perpecahan nggak ada gunanya gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam. Nah, sekarang Mas Fadil Hasan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang juga bisa bertemu di Zoom ini ya dengan semua isneter. Cuma saya lihat yang muda-muda ini pada nggak hadir ya. Yang itu yang pertama. Jadi mungkin lain kali kita harus lebih ngajak lagi kepada yang muda-muda supaya bisa hadir. Nah, yang kedua aja saya senang juga bisa mendengarkan tadi ceramah dari tausiah dari Pak Mas Islam, Pak Uji itu. Tapi mungkin sekaligus pertanyaan aja nih. Jadi kalau menurut Mas Islam itu negara-negara yang tadi dikatakan memiliki top scores ya dalam HDI, dalam ekonomi, dalam competitiveness, dalam integrity itu kira-kira diridhoi Allah nggak ya itu ya?
di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Nah, jadi gini, pertanyaannya tapi nggak boleh dijawab sekarang. Nanti dijawabnya habis. Ini nanti PR-nya ya, nanti jawab boleh. Nanti habis satu ronde ini nanti dijawab ya, Mas Islam. Tapi jangan jawab dulu. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya ditampung. Oke, sekarang Mas Jazi. 1 menit dulu, monggo. Biar yang lain dulu kebagian dulu supaya ini dulu. Nanti baru pertanyaan jawab. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat gembira sekali karena biasanya di WA itu profil picture-nya tidak menunjukkan wajah orangnya kan. Nah, ini saya bisa lihat semuanya. Tadi saya browse dan banyak hal yang saya sebetulnya surprise. Ternyata di WA itu seperti itu, tapi di sini seperti ini gitu ya. Dan yang kedua, saya appreciate sekali ceramahnya Mas Yuslam ya, dan itu saya tidak ada pertanyaan, saya setuju 100%. Dan kita harus lebih banyak mendorong hal-hal ini pada kawan-kawan yang muda supaya segera ada hasilnya. Jadi kalau misalnya kita semua coding di lab atau nyolder itu sebenarnya persolder itu dapat pahala mestinya ya. Tapi tidak pernah kita diberitahu itu bahwa itu punya, apalagi sempat keselomot, nah itu kan pahalanya malah lebih banyak lagi. Saya kira begitu. Terima kasih. Saya sangat bergembira, berbahagia pada hari ini. Terima kasih Mas Budi. Yes, Mas Jasi. Nah berikutnya Pak Surohmat Wahab. Ini menurut yang di layar saya di unmute. Yes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saya serak-serak basah ini. Sebenarnya saya ini kan tadi mau istirahat, ngajar aja tidak tadi pagi. Jadi saya baru pulang dari kemarin ke umroh itu, habis energi terus ya istirahat, ngajar aja tidak berani. Tapi karena mengingat ini acara teman-teman, Masya Allah, saya membayangkan walaupun capek, sakit, kok rasanya bisa terhibur ini, terobati. Terima kasih Mas Budi, Mas Pujo, dan Mas Yuslam yang sudah memberikan pencerahan pada kita. Dan mudah-mudahan untuk seterusnya kita masih tetap jadwal yang kemarin-kemarin pernah dilakukan itu saya bisa mengikuti. Sehingga bisa leluasa. Karena waktunya terbatas. Terima kasih. Selamat untuk semua dan mudah-mudahan sehat semua. Amin. Amin. Cepat sembuh kembali ya. Ya. Berikutnya Mas Ari Syahriar. Monggo Mas Ari. Ya, sebentar. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih. Lama nggak ketemu nih Mas Budi, udah sebulanan ya nggak ikut lagi acara itu. Baik. Terima kasih Mas Islam atas tausiahnya. Saya beberapa kali ikutin tausiahnya Mas Islam, selalu terpukau saya dengan kayanya informasi yang saya dapatkan. Mungkin Mas Islam lupa, saya Ari Syahriar dari Universitas Al-Azhar, Mas. Nah, kemudian ada satu pertanyaan yang menarik nih Mas Islam. Ini kalau dilihat-lihat, kita di ruangan ini ada sekitar 36 orang. Tadi Mas Islam mengatakan Indonesia itu termasuk SDI-nya rendah. Tapi kalau kita di ruangan ini SDI tertinggi di dunia ini saya pikir sih. Dan pendidikannya luar biasa ini. Ya, tinggi-tinggi sekali itu. Tapi pertanyaannya sederhana sekali. Kenapa kita nggak bisa berbuat sesuatu ya Mas Islam? Terima kasih Mas. Siap. Boleh. Nanti pertanyaannya nanti selalu dijawab nanti, nggak boleh sekarang. Ya, matur nuwun Mas Ari. Ya. Berikutnya Mas Arif van Buitenzorg. Unmute dulu. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Pertama saya ucapkan terima kasih juga ke Ustadz Yuslam ya, atau Pak Kiai Haji Yuslam lah yang udah pas kayaknya nih. Sama juga seperti Mas Ari ya. Kalau dengar ceramahnya Pak Yuslam itu ilmuwan yang agamawan gitu ya. Jadi saya ingat cerita teman saya gitu. Kita akan sampai ke akhirat karena ada dunia. Jadi keseimbangan dunia akhirat harus ada.
tanpa dunia kita tidak akan sampai ke akhirat. Jadi pas Pak Islam. Mungkin itu saja, nggak punya pertanyaan. Siap, atur nuwun. Has Arif van Buitenzorg. Nah, berikutnya Bang Laurel. Mangga Bang Laurel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semuanya dan mohon maaf lahir dan batin. Barusan udah deh, nggak kedengeran. Udah emang Bang Laurel ya. Nggak kedengeran sama saya suaranya. Jadi, iya, siap. Berikutnya Mas Wasian. Ini udah lama nih, nggak pernah muncul. Waduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan rahmat Allah dapat bersama-sama dalam Idul Fitri Nusantara ya kayaknya nih. Seluruh Indonesia ada di sini. Lama tak ketemu kita di dalam dunia Isnet ya. Makasih Mas Islam. Terakhir kita ketemu yang tadi disebut Pontianak nih, Pontianaknya orangnya iya, ini yang Pontianak. Saya diminta khutbah di Masjid Ente dulu tuh. Ya, Mujahidin dulu ya. Oke. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa tausiahnya, saya menyimak betul. Insya Allah menjadi pembelajaran kita semuanya gitu. Bagi teman-teman yang lain, alhamdulillah dengan umur yang panjang Allah berikan, mudah-mudahan silaturahim kita yang berkepanjangan sampai akhir hayat insya Allah. Salam untuk yang di Makassar, yang di Mas Nur Huda di Jawa Timur dan sebagainya, semuanya yang ada di majelis kita ini semuanya, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi. Maaf lahir batin semuanya lah, insyaallah. Mas Budi, makasih Mas Budi. Masih. Sekarang berikutnya Mas Syafruddin Karimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Budi. Ini kesempatan yang amat membahagiakan ya. Sebagian besar saya dengan teman-teman belum berjumpa ya. Sebagian kecil sudah. Dengan Mas Yuslam, dengan Mas Fadil, dengan Mas Pujo sudah. Ya, apalagi. Sama Ambo Mas Ari juga. udah. Hari sudah. Bang Ucup udah jumpa ya. Kita udah jumpa. Alhamdulillah ini kesempatan yang sangat membahagiakan kita ya di umur yang makin tua ya. Semoga ini bisa berlanjut ya, silaturahmi antara warga Isnet. Saya sangat senang ya mendapat ilmu yang banyak dari ceramah Mas Yuslam. Ini yang kedua kali saya dengar nih. Pertama dulu tahun 2009 ya Mas Yuslam ya, di Kota Bukit Tinggi. Memberikan khutbah Jumat di salah satu masjid. Ketika kita kongres ICI ya. Oh, ICI ya betul. Ya, mudah-mudahan waktu yang akan datang kita jumpa lagi di Padang ya. Saya masih di Padang. Insya Allah sampai pensiun masih di Padang. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas segala kekilapan mungkin ketika interaksi di WhatsApp grup ya. Mungkin ada saja yang kita sampaikan yang sebenarnya itu tidak benar mungkin ya. Jadi saya mohon maaf dalam kesempatan ini. Namun saya menikmati dinamika percaturan pemikiran Isnet. Tergantung kita lah bagaimana menyaring untuk diri masing-masing. Tapi jangan sampai merusak silaturahmi. Ya, kita ngukur kita ini tidak sempurna masing-masing ya. Kita menghargai mungkin yang disampaikan teman-teman kita adalah benar ya. Sementara yang kita sampaikan itu mungkin keliru itu. Nah, jangan dibalik-balik ya. Jangan saya benar ya Anda keliru yang gitu. Menurut saya justru yang kita katakan keliru pertama kali itu adalah kita gitu. Bukan lawan bicara. Dan menurut saya Mas Budi, diskusi kita ini perlu dilanjutkan debat-debat di Zoom ini gitu. Jangan hanya kita debat di WhatsApp. Di mana kita tidak melihat satu sama lain. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang giliran Hasanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama ini salam kenal dulu. Sebagian besar saya sudah kenal ini. Tapi yang lainnya saya hanya kenal nama saja di grup. Mas Yuslam juga saya kenal nama saja sebenarnya ya, baru pertama sekali ketemu ya, tapi karena terkenal lah Mas Yuslam dulu ya. Jadi sekali lagi
mohon maaf juga saya kalau di grup tidak terlalu banyak berdebat, berdiskusi, karena memang sekarang ini saya udah nggak suka lagi berdebat dan berdiskusi di WhatsApp grup. Itu saja. Terima kasih sekali lagi Mas Yuslam untuk ini pencerahannya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Kuncoro, nggak ada gambarnya nih, mendengarkankah atau mendengarkan? Silakan. Mas Kuncoro, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mas Yuslam atas tausiahnya ya, dan Mas Budi, Mas Pujo yang duet maut yang menyelenggarakan acara ini. Ini tadi pencerahan dari Mas Yuslam ini yang bikin saya bernostalgia kenapa dulu sekitar 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun kali 5 gitu ya. Itu kita asik gitu diskusi di sana gitu. Dan ya alhamdulillah sampai saat ini kita masih konsisten dari hasil diskusi dari zaman dulu masih menjiwai kegiatan saat inilah bagaimana kita mewarnai dunia sains, engineering, ekonomi sosial dengan ilmu, dengan transparansi, dengan ya misi kita untuk menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin ya mudah-mudahan nggak terputus setelah ini ya. Itu aja harapan saya, mudah-mudahan silaturahimnya sudah tersambung ini bisa kita lanjutkan. Itu aja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Mas Eka Danu Wirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, bahagia, dan berkah. Ini yang tadi saya komentar bahwa ini pengajian yang saya harapkan ketemu lagi dengan Mas Yuslam, karena banyak ilmu-ilmu baru yang membuka cakrawala berpikir saya. Juga kepada Mas Haryoko nih, lama kita nggak ketemu. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Ini ada Ibu-Ibu juga ya. Alhamdulillah di usia yang semakin memutih semua ini, Mas Budi juga rambutnya udah memutih, jenggot-jenggot udah memutih. Semoga selalu sehat nih Mas. Mudah-mudahan seperti ini bisa kita teruskan mungkin dengan bulanan atau ya 2 bulanan lah ya. Kalau bulanan mungkin terlalu cepat. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Budi, Mas Pujo yang tiada turun semangatnya untuk melakukan kegiatan semacam ini. Ya, beberapa kali kita lakukan juga, Mas Pujo juga dulu dengan NFT-nya disampaikan di sini juga saya rasa ini sangat bagus sekali. Kemudian Mas Yuslam jangan bosan-bosan untuk menyampaikan pengajian-pengajian ini, kajian-kajian yang benar-benar membuka cakrawala kita semuanya dalam berpikir ini. Itu saya, terima kasih Mas Budi, Mas Pujo, Pak Yuslam, terima kasih. Waalaikumsalam. Berikutnya Mas Pungkas, Pak Juri. Ya, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf baru buka karena tadi dalam perjalanan. Terima kasih Mas Pujo dan Pak Yuslam yang sudah memberikan tausiah. Saya Pungkas, tinggal di Bogor ya. Mungkin tadi dari Kang Fadil, saya termasuk angkatan ISNET yang belakangan kelihatannya. Karena tahun 2000-an saya masih ada di Amerika, jadi mungkin termasuk yang golongan muda. Tapi sebenarnya sekarang pun udah tua ya. Jadi sekarang yang muda sudah begitu yang tua. Jadi kesempatan ini saya kira terima kasih sudah diundang. Mudah-mudahan kita terus nyambung Mas Budi silaturahminya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri Wahyu Widodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh kok malah dimatiin videonya? Oh iya mati ya. Unmute Mas. Ya, skip, keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin teman-teman ISNET. Kemudian teman saya yang paling lama itu Pak Jasi, Mas Jasi sama Mas Nasian. Dulu sama-sama di Inggris, sama-sama di pengajian kibar. Terima kasih saya bisa mendengarkan ceramahnya Pak Yuslam ya. Walaupun agak terlambat dikit, tapi dapat hikmahnya banyak. Semoga acara seperti ini bisa berkelanjutan, meningkatkan persaudaraan kita semua. Amin. Terima kasih buat Pak Mas Budi yang sangat aktif untuk kegiatan ISNET ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Mas Nur Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya, mohon maaf lahir batin ya, karena paling sering debat ini kayaknya. Mudah-mudahan debat yang sekeras apapun tidak akan memutus tali silaturahmi, malah semakin mempererat ya. Ya, salam kenal, semoga kita semua sehat ya. Di sini ada kakak kelas saya, Mas Jasi itu kakak kelas 3 tahun kayaknya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari planet Mas Nur Huda. Tuh. Ya, salam. Grup. Ada saya. Sehat, insyaallah ya. Siap. Berikutnya Mas Thomas, Pak Thomas nih. Yes. Saya ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sudah lama kenal via Milis Isnet, kemudian WA Group, tapi saya memang jarang berkomentar, hanya sesekali saja. Dan beberapa sempat jumpa secara fisik. Pak Jasi, Pak yang lain, ini mungkin hanya beberapa kali ya. Dan Pak Hasanuddin ya, mungkin sempat bertemu, kemudian Pak Nur Huda sempat jumpa juga di Malang. Alhamdulillah sekarang bisa melihat wajah teman-teman Isnet yang lain. Terima kasih Pak Mas Pujo dan Mas Budi Raharjo yang sudah memfasilitasi ini, dan juga Pak Yuslam yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Agustin Chandrawati. Mbak Agustin masih menyimak? Katanya bye aja. Oke, kalau gitu skip ke Mbak Ami. Mbak Ami. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eid Mubarak semuanya. Terima kasih atas tausiahnya dari Pak Yuslam, yang menurut saya sih sangat baik ya itu. Dan memang saya tidak aktif di WA Group. Jadi dengan adanya pertemuan seperti ini kita bisa ketemu lah, walaupun ketemunya secara virtual. Terima kasih buat Budi, maaf ya saya manggilnya Budi aja. Siap Mbak. Dan Mas Pujo. Makasih, itu saja. Makasih Mbak. Nah, berikutnya Mas Priyo Sasoko. Udah lama juga ketemu ya. Mas Priyo mana Mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu Isnet masih mailing list dulu, saya hanya mendukung dari belakang saja. Saya bantu jadi koordinator administrator Isnet dulu. Nah, sekarang zaman Isnet jadi WhatsApp grup, saya hanya penikmat saja, menikmati diskusinya. Gitu aja Mas Budi, terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ida, adakah Mbak Ida? Yes. Ya, siap. Kedengaran, Mbak? Oh, kedengaran? Siap. Iya. Pertama-tama maaf lahir dan batin. Banyak dosanya kelihatannya di WhatsApp group. Saya senang sekali dengan ceramahnya Mas Yuslam. Mungkin kita harus lebih sering-sering ketemu. Maksud saya lebih sering ada ceramah-ceramah semacam itu. Siap. Itu saja. Terima kasih Mbak Ida. Mohon maaf Mbak Ida ya, kita banyak berdebat dulu ya. Ya, Mbak Ida mah biasalah ya. Mbak Ida. Betul nih, Mbak Batin ya. Saudara Mas kita ya. Siap. Sorry. Mas Fitrianto. Monggo, habis itu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin malah banyak yang nggak kenal dengan saya, jadi mungkin ya salam kenal aja, karena aku nggak kuliahnya dulu di State 4 di Jepang, Pak Budi, Mas Budi. Siap. Jadi ya kalau yang Mas Budi kenal mungkin Romi Satrio Wahono, itu teman seangkatan gitu kan. Atau kalau yang dikenal Pak Thomas yang sekarang yaitu Arif Nur Hakim yang sekarang menjadi Kepala Pusat Teknologi Roket, Pak, di BRIN ya. Ke 2005 setelah kerja di Jepang, kemudian 2005-2010 ditugaskan di Amerika. Saat itulah dimasukin sama Mas Ahmad Samil ke grup
apa itu waktu itu mailing list ya. Dan sekarang masih alhamdulillah masih diikutkan juga di WA, Negrisnet dan juga Telegram gitu ya. Jadi begitu juga ya boleh dikatakan yang termasuk yang paling muda lah jadinya, walaupun sebenarnya udah tua juga gitu ya. Ya terima kasih. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggal 2 lagi nih, Mas Lili Gani dan kemudian Mas Bambang Prastowo. Mas Lili Gani kok tiba-tiba hilang? Ada ya? Kalau gitu Mas Lili Gani hilang ya? Oke. Minta dulu barusan. Oke, kalau gitu Mas Bambang dulu. Mas Bambang Prastowo. Yang baru gabung lagi nih, diputus-putus nih. Mas Bambang. Oh, Mas Lili udah izin live. Oke. Ki Amin juga. Ki Amin mana Ki Amin? Mas Bambang monitor biasanya suka ini. Oke, yang belum siapa sekarang? Kayaknya udah semua ya. Sudah semua ya. Nah, kalau yang ini sekarang Laude Kamaludin udah belum? Bang siapa? Laude tadi hadir. Laude? Sudah. Sudah paling depan tadi. Nomor keempat. Sudah. Nah, kalau gitu. Mas Kusim belum. Siapa? Kusim Wibowo. Ya, Mas Kusim tadi yang membacakan doa. Nah, sekarang saya balik dulu ke Mas Kusim dulu. Nah, karena tadi udah duluan, sekarang ini baru nanti kita jawab 2 pertanyaan tadi ya. Nah, Mas Kusim, mute dulu, unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf saya agak batuk ini. Saya terima kasih sekali kepada Mas Budi dan Mas Pujo yang telah sangat aktif untuk membuat atau menyelenggarakan pertemuan ini. Terima kasih juga Mas Islam. Saya kepengen kalau pertemuan seperti ini bisa lanjut, misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi yang saya inginkan adalah hal-hal yang nyata, kegiatan nyata. Misalnya seperti kegiatannya Mas Pujo atau misalnya Universitas Cina yang Pak Laude itu. Jadi misalnya kita bahas mengenai Universitas Pak Laude itu, kegiatan Mas Pujo, kegiatan Mas Kuncoro, atau kegiatan Mas Budi yang nyata aja supaya kita bisa bantu, atau kalau tidak bisa bantu ya kita bisa memberikan semangat lah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Uici welcome itu sebetulnya. Uici itu welcome tuh. Siap. Nah, sekarang kita kembali ke 2 pertanyaan tadi dari Mas Fadil 1 dan Mas Ari 1. Yang pertama tadi di pertanyaan itu, negara-negara yang hebat-hebat tadi itu diridoi nggak ya Mas Islam? Pertanyaan itu pertanyaannya rada jahil juga sih gitu. Ini pertanyaan kalau diperdebatkan 3 hari 3 malam nggak selesai nih. Ya. Tapi intinya saya kira terkait dengan orang-orang yang non-Muslim ya. Kalau mereka Muslim, negara-negara yang sukses dan Muslim tadi, dan memenuhi surah Al-Fajr tadi, yaitu mereka menjadikan kesuksesan mereka itu memberi manfaat, menebar kasih sayang, menebar manfaat buat yang lain, itu pasti diridhoi Allah. Itu surah Al-Fajr kan pesannya seperti itu. Tapi kalau dia sukses, tapi dia tidak care kepada kemiskinan dan tidak membawa dampak sosial yang positif buat lingkungan, Allah nggak ridho. Itu kalau walaupun dia Muslim. Kalau dia bukan Muslim itu gimana kan gitu ya? Negara-negara yang sukses-sukses. Ini juga 2 mazhab yang bisa sangat kutub selatan, kutub utaranya sangat kuat nih. Antara aliran yang sering dijuluki sebagai kaum liberalis ya, yang mereka menganggap orang non-Muslim pun kalau mereka berbuat baik, ya mereka tidak perlu ragu, mereka juga mendapat balasan yang baik dari Allah gitu kan. Dan itu berujuk pada ayat-ayat Quran juga ketika mereka berpendapat seperti itu. Kalau nggak salah apa namanya, innalladzina amanu walladzina hadu walladzina hadu was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kan ada ayatnya seperti itu tuh ya. Itu orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani maupun kaum Sabiin, kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah dan mereka beramal soleh, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, karena kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad mereka sudah menjadi Muslim kan. Jadi mereka tetap dengan keyahudian dan kenasranian dan ke Sabiian tadi, tapi kalau mereka tetap betul-betul berbuat baik dan mereka berbuat baik ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada perlu khawatir dari mereka dan mereka juga tidak perlu merasa takut. Ya, kira-kira begitu.
Jadi artinya ada mazhab kayak begitu. Tapi mazhab yang lain yang mengatakan pokoknya kalau nggak bersyahadat ya udah neraka jahanam semua lah gitu. Nggak bakalan diridhoi oleh Allah. Ya itu seru lah kalau kita bahas panjang kayak begitu. Tapi saya cuma membuka peluang aja. Terserah teman-teman tendensinya mau ke aliran-aliran yang membuka peluang orang non-muslim masuk surga atau tidak, kira-kira gitu, atau diridhoi oleh Allah apa tidak gitu ya. Saya punya argumen juga karena juga saya kan pembaca-baca buku-buku liberal juga saya baca. Buku-buku Wahabi yang ya Kitab Tauhid dan sebagainya saya juga ngaji juga dulu. Saya nggak tanggung-tanggung ngaji kitab-kitab Wahabi itu dari guru Wahabi yang senior banget zaman dulu. Ya 20 tahun saya ini ngaji-ngaji yang selangkah lagi jadi teroris gitu ya. Jadi paham lah gitu-gitu ya. Tapi saya bergaul dengan orang-orang kayak Cak Nur gitu kan bergaul juga dulu, saya deket banget saya dengan Cak Nur. Waktu dia ke Amerika dia mampir nginepnya di apartemen saya, walaupun akhirnya nggak jadi ya. Tapi akhirnya saya carikan hotel karena saya merasa nggak nyaman juga menerima tamu besar tidur di apartemen saya. Jadi artinya saya kira itu ya. Ini ada yang saya anut teman-teman sekalian yang mungkin membantu kita semua untuk menjadi orang yang terbuka gitu ya. Yaitu dalam surah Az-Zumar kalau nggak salah ya ayat 18 itu yang Allah mengatakan fabashir ibad alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ini firman Allah, ini jadi pedoman saya dari masih muda nih, dari masih aktivis HMI sampai aktivis ISNET dan sebagainya. Itu Allah mengatakan, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang suka mendengarkan pendapat-pendapat. Jadi tidak menutup diri pada satu pendapat. Udah ngaji pada Wahabi, Wahabilah yang paling benar, dia yang ahli surga, nggak begitu gitu. Ngaji sama Islam liberal yang paling benar, ya nggak begitu gitu. Ngaji sama Syiah lah yang paling benar ya. Itu Allah nggak puji malah yang kayak begitu. Tapi yang Allah puji itu beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengarkan berbagai pendapat, fayat tabi'una ahsana. Kemudian dia memilah-milah mana yang terbaik, kayak gitu. Ulaika hadahumullah, mereka itulah yang mendapat hidayah dari Allah. Jadi bukan yang cupu, yang tempurungan yang dapat hidayah, kira-kira gitu. Kalau udah ngaji satu mazhab dan merasa paling benar mazhabnya, itu tempurungan, itu bukan yang dipuji oleh Allah, yang Allah mengatakan ulaika hadahumullah, mereka itulah orang yang mendapat hidayah dari Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang cerdas beragamanya. Jadi yang cerdas beragama itu adalah yang open minded lah, kira-kira gitu. Jadi saya gitu. Jadi teman-teman kalau mau diskusi mengenai kaum yang mengatakan orang-orang kafir akan masuk surga juga, saya punya dalilnya gitu kan. Yang mengatakan mereka yang tidak bersyahadat sama sekali pasti di neraka jahanam selama-lamanya, saya juga punya dalilnya, kira-kira gitu. Tinggal pilih mana. Jadi gitu Mas. Siapa tadi? Mas Fadil ya. Jadi tinggal mau aliran mana nanti ya. Siap. Kemudian pertanyaan kedua tentang ini Mas Ari tadi tanya, SDM kita kalau dilihat ini kan bagus-bagus nih di sini, kelas dunia semua. Tapi kok indeksnya kita itu ya cupu, kita indeksnya paling bawah. Nah, gimana itu ya? Ya, saya sangat melihat ISNET ini luar biasa dalam ukuran indeks education index kita ini. Kalau dikelompokkan ISNET saja kita ini mengalahkan negara-negara lain lah kira-kira gitu ya, dalam bentuk yang sedikit, tapi kan persoalannya adalah indeks itu kan per kapita kan gitu ya. Dengan jumlah penduduk penduduk Indonesia yang sedemikian besar, maka indeks kita tertekan gitu karena per kapitanya menjadi sangat rendah. Dan kedua, ISNET ini memang potensial banget sebetulnya karena orang-orang pintar dikumpul semua, bayangan dokter, profesor yang terbukti dalam profesinya juga sukses gitu kan. Ini luar biasa gitu. Cuma memang satu saja yang tidak ada di ISNET ini, yaitu kerja berjamaah. Tapi kerja individual semuanya ini kontributif luar biasa. Saya tidak meragukan gitu ya. Artinya semua ini teman-teman di profesinya di bidangnya masing-masing udah no doubt lah gitu ya. Saya rasa ini sudah you contribute enough gitu ya, mudah-mudahan ya. Tapi jangan merasa udah tua kemudian sudah berhenti kontribusi. Jadi ke depan tetap saja sedapat mungkin kita terus kontribusi untuk negeri ini, untuk umat ini, kira-kira gitu. Yang menurut ukuran saya, puncak keberislaman kita itu adalah ketika kita melahirkan buah. Seperti kita nanam pohon, ketika belum tumbuh buah, ya tetap saja pohon kita masih belum sempurna. Nah, buahnya dalam beragama itu adalah bermanfaat buat lingkungan. Kira-kira gitu ya, teman-teman. Jadi saya setuju banget lah bahwa ISNET ini adalah SDM yang luar biasa, tetapi memang tidak memiliki kerja jamaah. Tapi dalam kerja berarti kerja individu, kerja individual, profesional, saya yakin semuanya sudah melakukan yang terbaik.
Baik. Saya kira itu ya. Tadi Mas Riza Sajat ini tadi mengingatkan kita Al-Maidah 51. Itu teman-teman bunyinya Al-Maidah 51 itu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara auliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia. Itu ayatnya Mas Riza Sajat maksudkan. Aulia itu oleh para mufasirin artinya macam-macam ya. Bisa dia berarti teman dekat, bisa berarti teman kepercayaan, teman setia, bisa juga berarti pemimpin, begitu ya. Nah, pesan ayat ini clear, jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekatmu atau teman setia atau pemimpin. Tetapi, nah ini masih bisa saja, tapi jangan berdebat panjang nih, nanti nggak selesai-selesai nih persoalan kita. Tetapi semua ayat Quran yang kita baca itu kita harus lihat background-nya, asbabun nuzulnya lah kira-kira begitu. Ketika ayat ini turun, situasi hubungan antara umat Islam dan para nabi dan para sahabat dengan kaum Nasrani dan Yahudi sedang situasi seperti apa? Gitu. Ada ayat yang kencang banget, yang lebih keras daripada ini. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kan ada ayat gitu. Wa qatiluhum hatta aina ma suqiftumuhum dan sebagainya. Itu ayat gitu. Dan bunuhlah mereka dimanapun kau temukan mereka. Nah, mau kita terapkan ayat ini. Jadi kita ketemu Yahudi Nasrani tebas gitu kan. Ketemu Yahudi Nasrani tebas gitu kan. Kan tentu tidak. Ketika ayat itu pesannya adalah bunuhlah mereka Yahudi dan Nasrani dimanapun kamu temukan. Ini ayat ini tentu saja kita lihat asbabun nuzulnya adalah apa kan kira-kira gitu ya. Memang ini ayat-ayat perang gitu, ayat perang. Ya, sama seperti ayat ini ketika kita tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat, kita coba lihat background-nya apa. Karena ayat-ayat yang lain yang menganjurkan kita untuk bekerja sama, ya, dan dalam kenyataannya dalam kekhalifahan Nabi juga beberapa kejadian di mana para Nasrani atau orang Nasrani atau orang Yahudi diangkat sebagai pemimpin kelompok tertentu gitu kan. Bahkan diajak perang di dalam membela tanah air Madinah oleh Nabi dan mereka ikut berperang bersama Nabi bahu-membahu untuk menjaga Madinah dari serangan kafir Quraisy gitu. Jadi ajaran untuk kerjasama dengan kaum Yahudi dan Nasrani juga banyak. Situasinya seperti apa gitu. Jadi artinya segala sesuatu kita paham lah ya. Ayat ini situasinya seperti apa. Yang saya khawatir kita menerapkan ayat ini untuk Indonesia sekarang ini gitu kan. Dan kita mencap presiden kita tuh Yahudi Nasrani pula gitu kan, misalnya gitu kan, sehingga kita tidak ridho dengan presiden kita. Nah itu yang saya ngeri kalau kayak gitu kan. Nah jangan sampai kayak begitu. Oh katakan itu adalah saya mencoba melihat aulia itu sebagai penjajah. Oh. Artinya dengan kenapa kan tadi di grafiknya Islam itu kan kita mulai abad ke-15 gitu ya. Itu kan mulai mundur itu. Mulai menurun kan. Nah, itu kalau menurut interpretasi saya itu benar-benar tidak adalah karena kita melanggar yang kita dulu itu melanggar itu Al-Maidah 51 dengan mengartikan aulia itu sebagai penjajah. Kita membiarkan Nasara Yahudi itu menjajah kita gitu. Nah, itu konteksnya ke situ. Konteksnya mengomentari apa yang dituliskan oleh grafik itu kan, grafik Yahudi, grafik itu grafik kan, peradaban. Kita mundur ya. Pada saat mereka maju kita mundur kan. Nah, itu karena kita melanggar ayat 51 itu diingatkan oleh Ahok. Jadi kita mesti terima kasih pada Ahok itu. Begitu saya. Siap. Ya, terima kasih Pak Bang Riza. Ya. Banyak teori Pak mengenai kemunduran dunia Islam sejak abad ke-14 itu. Salah satu yang menarik dulu pernah kami kaji ya di HMI juga dulu tentang masalah perdebatan antara Ibnu Rushd dengan Al-Ghazali. Kan ini nggak akan habis-habis tuh dibahas tuh tentang itu. Menarik sekali tentang bukunya Tahafutil Falasifah dan sebagainya itu. Kapan-kapan kita kaji. Nanti kita kayaknya harus buat sesi baru lagi nih Mas Islam. Buat sesi. Siap. Ya. Siap. Jadi mudah-mudahan itu menjawab Mas Wasian ya, betul saya. Sudah. Pertanyaan cuma 2 kok tadi Mas Islam. Ya. Pertanyaan cuma 2. Yang lainnya tidak ada pertanyaan yang tidak harus dijawab. Mas Eka Bramantia tadi saya sebut namanya tadi Mas Eka ya. Siap. Mas Eka hadir.
Tadi saya mengatakan saya mengunjungi dan foto-foto di gereja Saint Petrus Basilika itu dengan Mas Eka gitu. Nggak tahu Mas Eka masih ada. Mudah-mudahan masih ada. Ingat ya Mas Eka ya. Ingat kan dulu kita berdua ke sana kan, berdua doang gitu ya. Betul. Ya. Nah, itu kira-kira Mas Eka jadi saksi kan bahwa kita seharian penuh dari pagi sampai malam di gereja Vatikan itu tidak menemukan suasana ritual. Iya, umroh. Tidak menemukan suasana ritual yang sedemikian rupa seperti di rumah ibadahnya orang Islam di 2 kota dan 2 masjid besar. Artinya dalam urusan ibadah ritual kita, insya Allah kita sudah cukup lumayan lah, udah menang lah kira-kira. Tapi dalam prestasi inovasi, prestasi sosial, prestasi bermanfaat buat lingkungan kita itu jauh ketinggalan di bidang itu. Jadi menurut saya kalau kita kesimpulan sederhana, kalau kita ingin mengejar ketertinggalan dan membangun peradaban kita kembali, udah kontribusi sebanyak-banyaknya dalam 3 hal tadi. Saya kira demikian Mas Budi dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Mas Yuslam sudah ditanggapi pertanyaan-pertanyaannya. Kita 97 menit kita sudah ngobrol-ngobrol dari awal sampai sampai sekarang ini. Nah, saya mau lanjut dulu ke sesi berikutnya ke Mas Pujo dulu. Mas Pujo, adakah pengumuman atau apa sebelum kita tutup nanti dengan doa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sholihul Wadid. Amin. Nah, Esnet itu pengajian mancanegara. Oleh karena itu, marilah kita adakan reguler, pengajian reguler. Nah, ini ada Ustadz kawan kita ini kan Yuslam. Nah, jadi kalau nggak ada penggantinya, siapa yang akan bicara? Mohon maaf, Mas Yuslam ngisi. Itu ya Mas Budi ya. Iya. Saya kan bilang prinsipnya Mas Pujo, aku mau menjadi pembicara di forum yang sekarang ini karena prinsipnya nanti akan gantian dengan yang lain gitu loh. Siap. Jadi gini, kita jangan dijebak Mas Pujo. Kita buka minggu pertama bulan Juli, mangga siapa? Kalau nggak ada ya kembali lagi ke nomor 1 ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Mas Yuslam, tenang. Nanti kita tenang aja Mas Yuslam. Ini ada narasumbernya banyak nih. Narasumbernya di sini banyak nih. Saya udah ngelihat ada beberapa yang ya kalibernya. Oke, siap. Yang kedua, ini salam dari Tutu Nugraha ya. Rektor Yuli penggantinya Ilham, dia nggak bisa datang atau nggak tahu udah nongol belum ya. Terus kemudian pengumuman ketiga tadi Cak Kui itu usul kan, atau juga kawan-kawan Esnet yang datang ke pesantren itu bilang ini bangunan apa kok jelek gitu. Saya bilang musola Esnet, aduh di-upgrade Mas. Bagi saya itu nggak akan kita ganti bangunan Sunda gitu kan, tetaplah musola Esnet yang pertama. Saya bangun bangunan pertama dengan Mas Kuncoro, Mbak Ranti, Mbak Ranti nggak datang ya, dengan Mas Budi Raharjo, dengan Mas Nabil gitu ya. Tapi kita upgrade fungsinya, kita akan menarik kabel serat optik, ya, keren kan? Nah, tapi ya itu tadi harus masang 10 tiang dari jalan atas itu. Jadi biarlah musola Esnet bangunan Sunda yang klasik gitu, tapi fungsinya kita naikkan dengan rumah internet gitu ya. Nanti mohon Mas Kuncoro hitung-hitungannya bagaimana menarik 10 tiang itu berapa dan kemudian bulanannya ya. Jadi ini laporan buat Cak Kui ini yang selalu nagih-nagih action nyata gitu ya, dan juga kawan-kawan yang dari Amerika gitu. Terus kemudian ide-ide yang real itu Mas Haryoko itu senior house, senior court, kasarnya itu mohon maaf ya, rumah jompo Esnet, tapi kita bilang senior house gitu. Itu sudah disiapkan proposalnya oleh Mas Joko Sumianto. Nah, nanti kapan-kapannya minggu depan atau kapan kita umumkan juga. Kemudian ada juga yang menanyakan korban. Karena kalau bayarnya lebih awal, sapinya akan lebih besar. Korban itu tetap per ekornya 3.250.000 ya. Kalau 7 kita satukan dengan sapi. Ini alhamdulillah sudah dapat 3 ini hari ini. Kemudian silakan saja
Rabuan. Nah, ini Rabuan dengan Mas Budi Rajo, Padepokan Budi Rajo. Kita belajar banyak tentang dunia kripto, dunia bisnis, dunia macam-macam gitu ya. Karena ada owner Indodax, ada juga owner pabrik yang besar ada. Ini mudah-mudahan besok nggak tahu Mas Budi mengumumkan. Ada ya. Saya kira itu pengumuman-pengumuman tadi minggu pertama Juni. Silakan nanti akan diatur siapa. Tadi yang korban tadi 3/4 juta senior. Kita bilang senior house ya, jangan rumah jompo. Itu nanti gimana konsepnya, saya kira Mas Joko akan presentasi. Endingnya gimana itu urusan nantilah. Terima kasih Mas Ryoko sudah menyuntik ide itu. Musyola Esnet biarlah klasik rumah Sunda, tapi jadi rumah internet Esnet. Nah, gitu ya. Itu nanti bisa dihitung-hitung. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Budi Raharjo. Waalaikumsalam Mas Pujo. Terima kasih atas pengumuman-pengumumannya. Nanti lebih detailnya ini tadi announcement secara verbal nanti ditulis, kita akan tulis juga di grup WA kita gitu ya, biasa gitu ya. Oke. Ya. Sekarang acara penghujung tutup karena ini waktunya juga saya juga tidak ingin berlama-lama karena kita tetap harus membatasi maksimum 2 jam, jadi tinggal 10 menit lagi yang terakhir. Ini harus ditutup. Acara adalah dengan berdoa. Yang tadinya itu udah datang belum ya, Mas Budi? Yes. Foto bersama nih. Oh iya, foto bersama. Nanti habis kita habis berdoa tutup, kita foto bersama ya, jangan kabur dulu ya. Tadinya seyogyanya yang mau baca doa itu adalah sebentar, yang tadinya harusnya siapa Mas Pujo tadinya? Mas Tabib. Oh, Pak Tabib nggak ada ya? Pak Tabib nggak ada. Jadi akhirnya Ustadz Nur, mangga ditutup Ustadz Nur, nanti kita foto bersama setelah ditutup dengan doa oleh Ustadz Nur. Mangga Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, terima kasih waktunya kepada Bapak Budi Raharjo, juga Bapak Pujo Raharjo, dan terima kasih atas tausiahnya dari Bapak Dr. Islam Fauzi. Saya sangat terpukul sekali. Banyak hal yang saya dapatkan, hal yang baru. Intinya memang kita disuruh kembali kepada Quran dan Sunnah. Sudah terlalu jauh ya pada Quran Sunnah, sudah lama kita tafarruq gitu ya, terpecah belah, kemudian kehilangan percaya diri umat Islam. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita bisa kembali kepada zero. Kita semua bisa Islam menjadi agama yang tinggi lagi seperti janji Allah, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai negara kita dijadikan negara yang maju, negara yang hebat, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang berguna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi lizzalali wazikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, barokatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut, matan indal maut, wa manfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal apa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk hidup kami. Selamatkanlah kehidupan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat. Jadikanlah kami pengikut Rasulmu yang taat. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bertaubat kepadamu atas kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu.
Hiasilah kehidupan kami dengan ilmu, jadikanlah hidup kami bermanfaat dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma hfadna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitonim marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagiyin wa min syarri kulli dzarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami titipkan diri kami, agama kami, keluarga kami, dan apapun yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami, berilah kami perlindungan oleh-Mu ya Allah dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang hendak berbuat buruk kepada kami. Jadikanlah kami di bawah perlindungan-Mu dari gangguan setan, dari gangguan orang-orang yang berniat buruk terhadap kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara